Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka di channel Spiritualpreneur. Ada dua perbandingan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan usaha yang selama ini saya amati ya. Jadi orang berusaha, berdagang, berbisnis, berjualan ya atau apapun itu ya bisa kita kelompokkan setidaknya menjadi dua hal ya, yaitu mereka yang sukses dan mereka yang belum sukses. Saya tidak berani bilang tidak sukses ya, karena mungkin bisa jadi seiring berjalannya waktu mereka bisa sampai ke tahapan kesuksesan tersebut. Namun antara golongan yang sukses dan belum sukses ini, ketika saya amati, ketika saya pelajari, saya lakukan sedikit interview, terus kemudian saya lihat bagaimana keseharian mereka dalam menjalani usaha tersebut, ada dua perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah mereka yang sukses, kita bahas yang sukses terlebih dahulu ya. Mereka memang tidak semata-mata melakukan usaha ini untuk kepentingan pribadi, dan motif utamanya tidak melulu soal bagaimana mencari uang. Saya ambil contoh ketika saya tanya, awal kali lagi Anda terfikir untuk memulai usaha ini, apa yang membuat Anda, apa yang menggerakkan diri Anda untuk melakukan bisnis ini misalnya. Ketika saya mendapati pertanyaan semacam seperti itu ya, saya melontarkan pertanyaan semacam seperti itu, jawaban mereka sangat luar biasa. Mereka berujar, saya melihat ya masyarakat di sekitar saya banyak sekali yang masih kesulitan kaitannya dengan ekonomi. Saya ingin untuk membantu mereka ya mendapatkan rezeki lebih, mendapatkan ya sedikit tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Luar biasa sekali. Memikirkan orang lain, bukan hanya diri mereka sendiri, bukan hanya fokus terhadap uang saja, tapi berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan kemaslahatan bersama. Dan ketika pertanyaan yang sama saya lontarkan misalnya kepada mereka yang notabene saat ini belum sukses, ya motivasi mereka adalah uang. Saya ingin beli mobil, saya ingin punya rumah, saya ingin naik haji, saya ingin untuk membelikan istri saya berlian, saya ingin mensekolahkan anak saya ke luar negeri, dan lain sebagainya. Kaitannya, apakah hal itu tidak boleh? Boleh. Tidak masalah sebetulnya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau diimbangi tadi ya. Dan pasti kesuksesan itu akan lebih cepat, lebih berkah, dan lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita logika saja. Yang pertama tadi ya, ketika kita memikirkan tentang orang lain, ketika kita memikirkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya misalnya, ya akan banyak sekali orang-orang yang terus kemudian mendoakan kita, akan banyak sekali terus kemudian orang-orang yang berterima kasih kepada kita, dan seterusnya. Coba kalau diri kita sendiri atau individu kita sendiri atau berkaitan dengan keluarga kita sendiri ya, tidak terus kemudian menjadikan motivasi bersama dan lain sebagainya, tentu cakupannya akan lebih sedikit, tentu yang mendoakan akan lebih sedikit dan lain sebagainya. Sekalipun tidak masalah, boleh-boleh saja, namun kembali lagi ke diri Anda masing-masing. Anda ingin tercipta akselerasi kesuksesan, atau mungkin kesuksesan tersebut penuh tantangan. Dua-duanya mungkin bisa jadi penuh tantangan, tapi akan lebih mudah, akan lebih bisa dihandle ketika banyak yang mensupport Anda. Seperti itu. Coba pikirkan berkaitan dengan bisnis Anda masing-masing ya. Belum terlambat untuk terus kemudian mengubah motivasi Anda untuk menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih bisa bermanfaat bagi umat, bagi sesama. Dan sekian untuk video kali ini. Dan mungkin kalau Anda misalnya ingin belajar untuk meningkatkan potensi bisnis Anda bisa mengikuti kelas marketing langit. Info seputar kelas marketing langit Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.